Karna atau Radea adalah nama Raja Angga dalam Wiracarita Mahabharata. Ia menjadi pendukung utama pihak Kurawa dalam perang besar melawan Pandawa. Karna merupakan kakak tertua dari 3 di antara 5 Pandawa, yaitu Yudhistira, Bimasena, dan Arjuna. Dalam bagian akhir perang besar tersebut, Karna diangkat sebagai panglima pihak Kurawa dan akhirnya gugur di tangan Arjuna. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Karna menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria. Meskipun angkuh, ia juga seorang dermawan yang murah hati, terutama kepada fakir miskin. Menurut legenda, Karna merupakan pendiri kota Karnal yang terletak di negara bagian Haryana, India Utara. Mahabharata bagian pertama atau Adi Parwa mengisahkan seorang putri bernama Kunti yang pada suatu hari ditugasi menjamu seorang pendeta, tamu ayahnya yaitu Resi Durwasa. Atas jamuan itu, Durwasa merasa senang dan menganugerahi Kunti sebuah ilmu kesaktian yang bernama Aditya Hedraya, semacam mantra untuk memanggil dewa. Pada suatu hari, Kunti mencoba mantra tersebut setelah melakukan puja di pagi hari. Ia mencoba berkonsentrasi kepada Dewa Surya dan sebagai akibatnya sang Dewa Matahari tersebut muncul untuk memberinya seorang putra. Sebagaimana fungsi mantra yang diucapkan Kunti. Kunti menolak karena ia sebenarnya hanya ingin mencoba keampuhan Aditya Hedraya. Aditya Hedraya bukanlah mainan. Sebagai konsekuensinya, Kunti pun mengandung. Namun, Batara Surya juga membantunya segera melahirkan bayi tersebut. Surya kembali ke kahyangan setelah memulihkan kembali Kunti. Dalam bahasa Sanskerta, kata Karna bermakna telinga. Hal ini mengakibatkan muncul mitos bahwa Karna lahir melalui telinga Kunti. Namun, Karna juga dapat bermakna mahir atau terampil. Kiranya nama Karna ini baru dipakai setelah Basusena atau Radea dewasa dan menguasai ilmu memanah dengan sempurna. Setelah para pangeran dinasti Kuru menamatkan pendidikan, Drona mempertunjukkan hasil didikannya di hadapan para bangsawan dan rakyat Hastinapura, ibu kota kerajaan Kuru. Setelah melalui berbagai tahap pertandingan, Drona akhirnya mengumumkan bahwa Arjuna, Pandawa yang ketiga, adalah murid terbaiknya, terutama dalam hal ilmu memanah. Tiba-tiba Karna muncul menantang Arjuna sambil memamerkan kesaktiannya. Resi Krepa selaku pendeta istana meminta Karna supaya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena untuk menghadapi Arjuna haruslah dari golongan yang sederajat. Mendengar permintaan itu, Karna pun tertunduk malu. Duryodhana yang sulung di antara 100 Kurawa
maju membela Karna. Duryudana menambahkan bahwa apabila peraturan mengharuskan demikian, maka ia sudah memiliki jalan keluar. Ia mendesak ayahnya, yaitu Drestaratra, Raja Hastinapura, supaya mengangkat Karna sebagai raja bawahan di Angga. Pada Perang Bharatayuda, kehadiran Karna sejak hari ke-11 segera membangkitkan semangat pihak Kurawa. Ia menyarankan agar Duryudana memilih Drona sebagai pengganti Bhisma dengan alasan Drona merupakan guru sebagian besar sekutu Kurawa. Dengan terpilihnya Drona, maka persaingan antara para pendukung Kurawa memperebutkan jabatan Panglima dapat dihindari. Karna tampil dalam perang besar tersebut sebagai pendamping Drona. Pada hari ke-14 malam, perang tetap terjadi tanpa dihentikan sehingga melanggar aturan yang telah disepakati. Duryudana menderita luka parah saat menghadapi Gatotkaca putra Bimasena. Ia pun mendesak Karna supaya menggunakan pusaka Vasavisakti atau Konta untuk membunuh Gatotkaca. Karena terus didesak, Karna pun melepaskan Konta dan menewaskan Gatotkaca. Sesuai janji Indra, sakti Konta pun musnah hanya dalam sekali penggunaan. Kresna selaku penasihat pihak Pandawa merasa senang karena dengan demikian nyawa Arjuna bisa terselamatkan. Ia mengetahui kalau selama ini Karna mempersiapkan sakti Konta untuk membunuh Arjuna. Dalam pewayangan Jawa terdapat beberapa perbedaan mengenai kisah hidup Karna dibandingkan dengan versi aslinya. Menurut versi ini, Karna mengetahui jati dirinya bukan dari Krishna, melainkan dari Batara Narada. Dikisahkan bahwa meskipun Karna mengabdi pada Duryudana, tetapi ia berani menculik calon istri pemimpin Kurawa tersebut yang bernama Surtikanti, putri Salya. Keduanya memang terlibat hubungan asmara. Orang yang bisa menangkap Karna tidak lain adalah Arjuna. Pertarungan keduanya kemudian dilerai oleh Narada dengan menceritakan kisah pembuangan Karna sewaktu bayi. Karna dan Arjuna kemudian bersama-sama menumpas pemberontakan Kalakarna, Raja Awangga, seorang bawahan Duryudana. Atas jasanya itu, Duryudana merelakan Surtikanti menjadi istri Karna. Bahkan Karna pun diangkat sebagai Raja Awangga, menggantikan Kalakarna. Dari perkawinan itu lahir dua orang putra bernama Warsasena dan Warsakusuma. Adapun versi Mahabharata menyebutkan nama putra Karna adalah Wresasena, sedangkan nama istrinya adalah Rusali. Perbedaan selanjutnya ialah pusaka Konta yang diperoleh Karna bukan anugerah Batara Indra, melainkan dari Batara Guru. Menurut versi ini, senjata Konta disebut dengan nama Konta Wijayandanu. Sebenarnya yang diberikan kepada Arjuna yang saat itu sedang bertapa mencari pusaka untuk memotong tali pusar keponakannya, yaitu Gatotkaca.
putra Bima Sena. Dengan bantuan Batara Surya, Karna berhasil mengelabui Batara Narada yang diutus Batara Guru untuk menemui Arjuna. Surya yang menciptakan suasana remang-remang membuat Narada mengira Karna adalah Arjuna. Ia pun memberikan Kuntawijaya kepadanya. Setelah menyadari kekeliruannya, Narada pergi dan menemukan Arjuna yang asli. Arjuna berusaha merebut Kuntawijaya dari tangan Karna. Setelah melewati pertarungan, Arjuna hanya berhasil merebut sarung pusaka itu saja. Meskipun demikian, sarung tersebut terbuat dari kayu mastaba yang bisa digunakan untuk memotong tali pusar Gatot Kaca. Anehnya, sarung Kunta kemudian masuk ke dalam perut Gatot Kaca, menambah kekuatan bayi tersebut. Kelak, Gatot Kaca tewas di tangan Karna. Kuntawijaya musnah karena masuk ke dalam perut Gatot Kaca. Sebagai pertanda bersatunya kembali pusaka dengan sarung pembungkusnya. Menurut versi Jawa, pusaka pemberian Indra bukan bernama Kunta, melainkan bernama Badal Tulak. Sama dengan versi aslinya, pusaka ini diperoleh karena setelah pakaian perangnya diminta oleh Indra. Karena versi Jawa sudah mengetahui bahwa ia adalah kakak tiri para Pandawa sejak awal, yaitu menjelang perkawinannya dengan Surti Kanti. Jadi, kedatangan Krishna menemuinya sewaktu menjadi duta ke Hastinapura bukan untuk membuka jati dirinya, tetapi hanya untuk memintanya agar bergabung dengan Pandawa. Karena menolak dengan alasan sebagai seorang kesatria, ia harus menepati janji bahwa ia akan selalu setia kepada Duryudana. Krishna terus mendesak bahwa dharma seorang kesatria yang lebih utama adalah menumpas angkara murka. Dengan membela Duryudana berarti Karna membela angkara murka. Karena terus didesak, Karna terpaksa membuka rahasia bahwa ia tetap membela Kurawa supaya bisa menghasut Duryudana agar berani berperang melawan Pandawa. Ia yakin bahwa angkara murka di Hastinapura akan hilang bersama kematian sang Duryudana. Dan yang bisa membunuhnya hanya para Pandawa. Karena yakin bahwa jika perang meletus, dirinya pasti ikut menjadi korban. Namun, ia telah bertekad untuk menyediakan diri sebagai tumbal demi kebahagiaan adik-adiknya, para Pandawa. Suradira Jaya Ningrat lebur dening Pangastuti. Matur suwun.